Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan harapan kami, harapan saya pribadi, Bang Andi, itu berharap kepada kalian semua bahkan semakin hari semakin tambah semangat, semakin tambah fresh lagi, bertambah bangkit lagi. Yang jelas semakin hari semakin pulih dan sampai benar-benar sembuh total dan sehat kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sudandi teman-teman. Nah, baik teman-teman, untuk seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, untuk di tema kali ini adalah latihlah pikiran kalian untuk tetap tenang dalam situasi apapun, daripada gangguan zona anxiety psychosomatic disorder, daripada gangguan selain gangguan anxiety, yaitu dengan gangguan sensasi apapun. Jadi bagaimana cara untuk melatih pikiran kita agar selalu tenang, agar selalu bisa menerima, agar selalu kita bisa bisa menjalankan seperti hidupnya seperti orang normal gitu teman-teman ya. Ya emang pada dasarnya orang-orang yang terkena anxiety, yang dikatakan, mohon maaf ya, gara-gara asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, sebetulnya kalian itu memang sehat dan kalian itu normal. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua badan nggak ada penyakit. Paling diagnosa dokter itu hanyalah gangguan asam lambung lah, ataupun GERD lah, ataupun depresi fungsional lah, ataupun gastrik dan apalah itu berkaitan dengan lambung. Itu sebetulnya kalian normal. Hanya saja yang tidak normalnya itu adalah sistem pikiran kalian. Nah, ini yang menjadi hambatan sehingga kita ini memperlakukan tanpa disadari itu teman-teman ya. Tanpa disadari kita ini memperlakukan diri kita seperti orang sakit, seperti orang yang nggak normal. Berarti tanpa disadari kita ini benar-benar pikiran kita dikuasai, pikiran kita menguasai kita, menguasai tubuh kita. Bukan kita yang menguasai pikiran, tapi pikiran yang menguasai kita ini. Makanya ayo teman-teman, kita di sini belajarlah untuk melatih pikiran kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, agar pikiran kalian bisa agar tetap tenang, sehingga kalian tidak mudah yang namanya terkena panic attack lah, ataupun dikatakan serangan panik lah. Nah, ini harus harus digarisbawahi, harus kita benar-benar bisa untuk menghadapi agar kita bisa lebih pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Nah, untuk itu teman-teman ya, tonton sampai habis video-video saya, jangan di-skip agar kalian itu tidak gagal paham, agar kalian itu bisa mengatasinya, agar kalian itu bisa mudah untuk menghadapi ataupun mengatasinya ketika sensasi itu datang, ketika pikiran kita itu sedang gundah gulana ataupun kacau teman-teman. Bagi untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Nah teman-teman, sekali lagi di sini saya ini bukan ahli, sekali lagi ya teman-teman, saya di sini bukan ahli obat ataupun dokter, bukan. Saya di sini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, yaitu teman-teman, saya berdasarkan dengan pengalaman saya, mengedukasi dengan video-video saya, edukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa terhipnotis oleh saya gitu kan ya. Kenapa? Iya, emang harus dihipnotis. Kenapa hipnotisnya? Cuma secara seperti ini. Kenapa? Agar kalian semakin kuat gitu, agar kalian bisa tersugesti dengan edukasi video-video saya itu bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, baik teman-teman, langsung aja begini teman-teman ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya, karena dulu juga saya juga sama seperti kalian, mantan penderita, dan saya itu parah banget dulu, parah banget. Boro-boro saya melihat jauh-jauh datang ke Bandung, ya, datang ke Lembang, datang ke Subang, jauh-jauh. Boro-boro saya bilang, kalau jangankan keluar rumah ya, pergi ke ruang tamu aja saya mikirnya 10 kali lipat teman-teman. Mikirnya 10 kali lipat, karena saya selama 2 tahun itu hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi. Nah, saya jangan sampai kalian itu jangan sampai kelamaan ya. Sebetulnya bisa dan gampang dan mudah gitu bagi orang-orang yang sudah sebagai penyintas ataupun mentor, itu sebetulnya mudah. Oh ya, ternyata bodohnya saya dulu, saya tidak bisa tidak bisa menghadapi tentang sensasi, seolah-olah kita tidak bisa menerima tentang sensasi seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Ngopi dulu teman-teman, pagi-pagi jam segini emang cuacanya masih dingin banget ini di daerah Subang.
Begitu teman-teman. Jadi tentang, sekali lagi, tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Jadi ternyata teman-teman, ayo kita latih pikiran kita agar pikiran kita itu bisa menyikapi ketika kondisi apapun tentang sensasi yang timbul di dalam diri kita, tentang sensasi yang datang terhadap tubuh ini. Bagaimana caranya agar pikiran kita tetap tenang dan selalu waspada, tapi jangan terlalu fokus terhadap sensasinya. Kenapa kita nggak boleh terlalu fokus dengan terhadap sensasinya? Begini teman-teman, semakin kalian fokus terhadap sensasinya, semakin kalian semakin meyakini, ya, memperdalam dengan pikiran itu, dengan terhadap sensasinya, kalian akan terjebak di zona anxiety, terutama di zona serangan panik. Karena bagi orang-orang anxiety psychosomatic disorder itu, ketika satu aja, sedikit aja dia panik, ya udah, itu otaknya langsung black out tuh. Kenapa? Ya karena yang tempat yang paling ternyaman dan yang paling aman bagi orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu adalah IGD. Jadi ketika kalian kambuh, ketika kalian sensasinya muncul, udah pikiran kalian udah black out, udah nggak bisa mikir tuh, akhirnya apa? Biasanya pasangan kita ataupun keluarga biasanya nih ditekan oleh kita. Bagi orang-orang terkena anxiety, ayo cepetan ke rumah sakit, ayo cepet gitu. Karena pikir kita ini, yang dulu yang saya pribadi, yang dulu yang terkena anxiety psychosomatic disorder, kenapa? Karena khawatir tidak tertolong, karena khawatir tidak bisa teratasi dengan baik. Nah, makanya cepet-cepet ke IGD. Nah itu pikiran saya dulu teman-teman. Nah kalian jangan seperti itu, kalian biarkan saja seperti itu, bukan dinikmatin, tapi kita alihkan bagaimana cara untuk menyikapi agar pikiran kita tetap tenang. Karena penting bagi kalian, orang-orang terkena penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Karena mohon maaf teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu karena nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa berpikir dengan rasional, nggak bisa berpikir pakai logika, nggak bisa. Sifat-sifat orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu, yang pertama, dia baperan, mudah marah, gampang emosi, cepat marah, tersinggungan, suka ngeyel, mudah ngelak, merasa orang dikatakan sama dokter aja, kita itu orang yang paling lebih pintar daripada dokter. Nah itu sifat-sifat bagi orang anxiety psychosomatic disorder. Dan kebiasaan buruknya, dia lebih suka diam di rumah, tiduran, rebahan, meratapi, gundah gulana, rasakan sensasi. Nah itu rasakan sensasi, terus suka menyamakan sensasi, tidak mau beraktivitas, hanya pengennya rebahan, melamun, meratapi, gundah, seperti itu aja. Nah kalau kalian ngikutin perasaan dan pikiran seperti itu, lalu pertanyaan saya itu, mau sampai kapan? Dan itu bukan solusi. Sama dengan obat, bukan solusi. Karena orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder adalah solusinya bagaimana caranya kita memperlakukan diri kita seperti orang normal, yaitu dengan cara beraktivitas. Seperti pagi olahraga itu penting. Beda kalau kalian sudah sembuh total ya, sudah terbebas daripada zona anxiety, terserah. Kalian mau malas-malasan tidak olahraga, itu maafin muskilah, nggak jadi masalah. Tapi kita ini lagi masa perjuangan. Maka kalau bisa dilakukan, dan nanti kalau kalian udah terbiasa dengan setiap pagi olahraga, itu sangat luar biasa, mantap. Dan itu saking akan nagih. Kalau nggak sehari 2 hari nggak olahraga aja, kayak badan kayak nggak enak, kayak nagih, kayak lebih nyaman itu lebih olahraga lagi. Juga kalau olahraga itu bikin kita pede. Kenapa? Mau makan apa aja bebas, pedenya di situ. Gitu teman-teman. Nah, untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder, maka untuk itu teman-temannya, bagaimana cara untuk menjaga pikiran kita agar tetap tenang? Ya, tetap tenang. Bukan waspada, tapi tetap tenang ketika sensasi apapun yang muncul. Garis bawahi teman-teman, pegang baik-baik. Kenapa kita pikiran kita harus tenang? Kenapa? Agar kita benar-benar bisa mengontrol diri kita. Kalau sesuatu ya, orang yang bisa tenang, dia bisa mengontrol dirinya, bisa mengontrol pola pikirnya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita lagi kena serangan panik, dalam kondisi ketika sensasi itu muncul, kita tetap harus tenang teman-teman, harus tenang, nggak bisa kita harus panik begitu. Nanti kalau kalian panik itu menambah adrenalin kita itu langsung aja itu dikatakan yang namanya serangan panik, ataupun dikatakan panic attack, umumnya panic attack.
Lalu teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Bagaimana caranya untuk menyikapi agar pikiran kita tetap tenang, jangan terlalu waspada, agar kita tetap tenang, agar kita bisa mengontrol pikiran-pikiran yang negatifnya terhadap tubuh yang merespon sensasi kita. Nah, teman-teman, sekali lagi berpegang teguhlah kepada apa? Kepada pikiran kita yang begini. Jadi pikir itu macam-macam teman-teman ya. Nah, dua aja deh, yang positif dan negatif. Kita ambil yang positif. Kenapa? Kita berpikir rasional saja. Kalian itu sehat. Kok tahu Kang kalau seumpama kalau saya itu sehat? Iya, karena kalian sudah traveling dokter sudah, traveling rumah sakit sudah, bahkan traveling puskesmas sudah, traveling klinik sudah, bahkan sampai traveling dukun pun sudah. Traveling apa lagi? Mungkin pengobatan yang lain, mungkin traveling obat, traveling herbal sudah semua. Dan semua hasil diagnosa dokter kalian tuh aman-aman saja. Di EKG sudah, di ronsen sudah, di USG sudah, mau apa lagi, di endoskopi pun sudah. Nyatanya kalian tuh hanya terkena gangguan asam lambung saja, atau dikatakan GERD aja, dispepsia fungsi lah, itu pokoknya apapun lah, itu lambung aman, tidak membuat kamu mati, nggak akan membuat kamu gila, nggak akan membuat kamu stroke, bahkan tidak sampai membuat kamu pingsan. Cuman hanya perasaannya saja, pikirannya saja yang selalu nggak enak, yang nggak nyaman. Itu wajar, karena semuanya itu daripada pikiran kita yang selalu membuat pikiran ini selalu terkontaminasi dengan sensasi-sensasi sehingga membuat tubuh kita semakin tidak nyaman. Pegang itu. Kenapa? Karena itu aman. Walaupun nggak nyaman, itu aman teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut lagi untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder. Kalian nggak perlu takut. Kalian nggak perlu khawatir. Karena semuanya aman. Pegang itu. Tidak membahayakan. Jadi ketika sensasi itu muncul, apapun yang kalian rasakan sensasinya, jangan pernah sekali-kali kalian mengkait-kaitkan dengan penyakit. Jangan sampai ketika sensasi itu muncul kalian mengkait-kaitkan dengan apa? Dengan selain penyakit. Jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Sekarang yang dikatakan, mohon maaf ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatis ya, disorder. Nah, anxiety disorder ini ada yang dikatakan dia takut kematian. Ada yang dikatakan dia takut dengan penyakit berat. Contohnya gini deh, saya berani memegang ular. Kalian apakah berani memegang ular? Jawabannya, saya nggak berani. Kenapa alasannya? Saya aja berani nggak apa-apa, kalian kok kenapa nggak berani? Kita punya yang berbeda. Dan itu termasuknya anxiety juga. Mungkin satu ada fobia juga yang dikatakan takut ketinggian. Saya nggak takut ketinggian, tapi kalian takut ketinggian. Ya memang begitu. Kenapa? Itulah fobia. Begitupun apa bedanya dengan sensasi, dengan anxiety, psychosomatic disorder. Kita hanya lagi terjebak saja, sistem kita lagi error. Kita lagi terjebak di dalam zona anxiety yang takut penyakit berat, takut penyakit kronis, yang ujung-ujungnya takut mati, takut gila. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah terkontaminasi banyak pikiran-pikiran sampah yang memori sampah yang disimpan oleh kita. Contoh, kalian terlalu banyak scrolling, terlalu banyak googling, terlalu banyak searching, tanda-tanda kematian. Telinga layu begini, segala macam tanda-tanda begini, bohong, semuanya bullshit. Jangan percaya, semuanya itu tahayul teman-teman. Dulu pun saya begitu, cuman dulu saya emang nggak ada mentor gitu kan ya. Bukan hanya searching, hanya banyak tetangga, banyak saudara-saudara yang nggak mengerti tentang anxiety dulu itu ya. Banyak masukan-masukan yang negatif sehingga kami cerna. Dan selalu kami itu orang-orang terkena anxiety disorder itu teman-teman rata-rata mempunyai skenario sendiri, seolah-olah mempunyai peran sendiri gitu. Selalu dikait-kaitkan dengan orang lain yang berbicara tentang penyakit ya. Selalu dikait-kaitkan dengan kita. Orang lain berbicara tentang kematian, gara si fulan mati gitu kan. Padahal nggak ada hubungannya dengan kita. Tapi bagi kita orang-orang terkena anxiety disorder itu selalu dikait-kaitkan. Itulah jahatnya pikiran kita yang terkontaminasi dengan gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Nah, lalu Kang, solusinya bagaimana caranya untuk menjaga pikiran kita agar tetap tenang dalam kondisi apapun tentang sensasi? Nah, ketika sensasi itu datang, kalian satu yang pertama, berikanlah afirmasi yang positif kepada tubuh kalian, kepada pikiran kalian dengan caranya beraktivitas. Ya Allah, saya ini sehat, saya ini baik, saya ini baik-baik saja, saya ini sehat, dan saya yakin, ya, saya yakin saya pasti bisa,
dan saya kuat. Dan ini adalah bukan penyakit, ini adalah penderita. Dan ini aman-aman saja. Dan ini hanya sensasi. Ingatlah, ini hanya sensasi. Dan tujuannya sensasi itu adalah hanya numpang lewat saja, teman-teman. Asal kalian tahu, buktinya apa kalau saya katakan ini tidak berbahaya. Mungkin minggu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu ya, kalian sama rasanya kok. Sensasinya sama. Iya kan? Apapun sensasi termasuk kelingan, jantung berdebar, mata buram, telinga berdenging, dada sakit, mengganjal, perut begah, kadang kram dan sebagainya. Apapun lah sensasi, banyak yang terkenal 1001 sensasi untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder. Apapun sensasinya. Ya kan tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, bahkan sama ada yang 5 tahun yang lalu, sama aja sensasi gitu-gitu aja. Apa sekarang ada? Oh, kita mati nggak? Enggak. Kita pingsan, jangan kan mati. Kita stroke nggak? Enggak. Gila, apakah kita gila? Enggak. Terus apakah kita ini kronis nggak? Enggak. Jangankan itu, teman-teman, ya pingsan aja enggak kok. Kenapa bisa seperti itu? Lalu apa yang membuat kita itu selalu nggak nyaman? Dari pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena sekarang ini beda, teman-teman. Pikiran kita yang sekarang ini menguasai tubuh kita. Dulu sebelum kita terkena anxiety psychosomatic disorder, itu memang kita yang menguasai pikiran, kita yang mengendalikan pikiran. Sekarang terbalik, teman-teman. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder sekarang berbeda. Berbeda ceritanya. Kenapa? Perannya juga beda. Kenapa? Karena pikiran kita yang menguasai kita. Sekarang itu kita itu lagi dikuasai oleh pikiran kita. Yang dikuasainya bukan pikiran negatif, yang positif ternyata. Selalu dikuasain dengan pikiran-pikiran yang negatif. Itulah kesalahan-kesalahannya, karena kita selalu membiarkan. Ketika pikiran itu masuk, selalu kita ikutin. Waduh, jangan-jangan ini contoh kayak dada suka sakit, selekat-selekit. Pikiran kita apa? Bagi orang-orang anxiety, waduh, jangan-jangan jantung, mentang-mentang dada sakit, ya kan? Karena kalian panik, ataupun panic attack, ataupun serangan panik, kalian setelah paniknya itu kalian mulai timbul pikiran yang macam-macam, akhirnya apa? Timbullah jantung berdebar. Dan itu wajar, teman-teman. Itu wajar. Setiap harinya kita selalu waspada. Setiap harinya selalu ketakutan dan kekhawatiran terlalu tinggi, sehingga mendorong tenaga adrenalin tersebut ketika ada pikirannya, wah benar, dada saya sakit sebelah kiri, jantung mulai berdebar. Langsung kita mendiagnosa di sini, jangan-jangan gue jantung. Belum tentu, dan jantung nggak seperti itu, teman-teman. Nggak seperti itu. Dan itu sesuatu yang wajar bagi orang-orang penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, seperti jantung berdebar, tidak beraturan, dada sakit kadang tembus sampai belakang. Itu wajar, hal yang lumrah. Dada suka sakit kanan kadang kiri, kan lebih banyak sebelah kiri. Ulu hati mengganjal, nelan nggak bisa, dada panas sampai kerongkongan. Itu sesuatu yang lumrah dan itu wajar. Kelayangannya dahsyat banget, seperti kayak vertigo, kelilingnya dahsyat banget, seperti mengerikan, horor banget, wajar. Telinga saya berdenging, kadang-kadang bunyi, kadang-kadang suka nggak denger, mata buram, wajar. Kadang-kadang saya nggak bisa bicara, Kang. Kenapa? Karena saya kaku mulutnya, saya tahu wajar. Tangan saya kaku semua, kaki sama tangan dingin semua, keringat yang nggak jelas, wajar. Hal yang wajar. Kenapa? Karena adrenalin kalian itu lagi tinggi. Wajar, karena kalian lagi terkena hormon stres. Dikatakan hormon apa ya? Hormon kortisol. Hormon kortisol yang mendorong adrenalin semakin wah, otomatis akan mengirim sinyal ke otak amigdala. Ya, kita berpikirnya selalu yang negatif. Itu wajar saja bagi untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Dan itu lumrah, teman-teman. Jangan dianggapnya serius ini, wah ini jangan-jangan bahaya, jangan-jangan penyakit. Stop untuk berpikir hal seperti itu, teman-teman. Karena ini nggak ada kaitannya. Kalian itu berperangnya bukan dengan penyakit, teman-teman. Kalian itu berperangnya bukan dengan penyakit. Sekali lagi, kalian berperangnya bukan dengan penyakit. Dan jangan anggap ini penyakit, ini bukan penyakit. Kita itu penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Mau bukti apa? Kalian sudah periksa, kalian sudah cek, pergi ke dokter, pergi traveling ke rumah sakit, traveling klinik, traveling berobat kemanapun, kalian sudah lakukan. Apa kata dokter? Bapak hanya terkena asam lambung saja, Bapak hanya terkena gangguan lambung saja. Obat-obat itu mulu. Mungkin sebulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, obat-obat itu
itu mulu. Kita capek, apa malah sembuh? Gimana kalian mau sembuh? Karena kalian terlalu fokus terhadap lambung kalian. Kalian terlalu sibuk tentang sensasi yang kalian hadapi, tentang sensasi yang kalian rasakan. Kalian terlalu sibuk dengan lambungnya, kalian terlalu sibuk dengan sensasinya, kalian terlalu sibuk dengan khawatirnya, kalian terlalu sibuk dengan cemasnya, kalian terlalu sibuk dengan rasa takutnya. Yang berlebih itu, yang terlalu over, kalian terlalu sibuk di situ sehingga kalian lupa yang harus kalian obati, yang harus kalian tata, yang harus kalian rilis, yang harus kalian dibenahi adalah pikiran kalian sendiri, pikirannya. Makanya ketika sensasi itu muncul, jangan dikait-kaitkan dengan penyakit, karena kalian berhadapannya bukan dengan penyakit, tapi kalian lagi fight, lagi bergelutnya, lagi berperangnya bukan dengan penyakit, tapi dengan pikiran kalian. Makanya ketika sensasi itu muncul, jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit, apalagi dikait-kaitkan dengan kematian. Nggak ada hubungannya. Mau bukti apa? Kalian sudah traveling dokter, traveling rumah sakit, ujung-ujungnya bukan happy ending. Ujung-ujung di mana? Kalian akan dirujuk kemana? Ke dokter kejiwaan. Kalian akan dirujuk ke psikiater. Tandanya teman-teman, kalau kalian sudah dirujuk ke psikiater, berarti teman-teman, nih rasional teman-teman, kalian harus jelas, kalian harus tahu, kalian harus simak video saya. Kalau kalian saja ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater, dirujuk ke psikolog, dirujuk ke dokter kejiwaan, artinya kalian itu tidak ditemukan penyakit berat ataupun kecil, penyakit berat ataupun penyakit ringan untuk mendiagnosa diri kalian. Tidak ditemukan penyakit yang membahayakan. Artinya, kalau kalian sudah dirujuk ke psikiater ataupun ke psikolog, teman-teman, artinya kalian itu seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki sehat semuanya. Sehat kalian itu. Makanya dokter bingung, spesialis dalam, spesialis jantung, semuanya. Ya ujung-ujungnya Pak, udah dirujuk ke psikiater. Kalau kalian sudah dirujuk ke psikiater, berarti tandanya apa? Nih, sistemnya lagi error pikiran kalian. Sadari itu teman-teman. Tapi kan sensasinya Kang sangat dahsyat, horor, katanya ke badannya begini. Betul. Itu wajar bentuk respon tubuh. Itu artinya tandanya begini teman-teman. Sensasi yang sudah timbul kepada organ tubuh kita, sehingga itu adalah sistem sensor tubuh, wajar itu sedang memberitahu sinyal bahwa Fulan, wahai kalian, bahasanya gitu ya, itu sudah menunjukkan tubuh kita, Sunandi ibaratnya ya, kamu itu terlalu over pikirannya, jangan terlalu over, sehingga apa, sensor tubuh dia nyala, dia memberikan respon, dan itu bagus teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, kalian tuh bersyukur kita lebih baik mempunyai lambung yang cerewet. Kenapa? Lambung yang cerewet itu bagus, karena itu buat antisipasi kita. Gitu. Seperti kalian sensitif dengan berita, gampang ke-trigger dengan, stop dulu deh untuk mendengarkan berita-berita hal-hal yang nggak benar itu. Puasa media sosial, jangan terlalu banyakkan lihat TikTok dan sebagainya. Kasihan sebetulnya buat kalian itu. Itu bukan solusi. Tonton deh mentor-mentor yang bisa membuat teman-teman itu semangat gitu. Jangan nonton mentor-mentor yang ujung-ujungnya, mohon maaf teman-teman ya, ujung-ujungnya prabayar. Ada yang menjanjikan 3 minggu sembuh, bohong, pret. Nggak segampang itu orang anxiety tiba-tiba sembuh, nggak bisa. Dia beradaptasi. Jangan tertipu kalian. Gitu, yang menjamin 3 minggu sembuh, ikuti metode, masuk grup bayar sekian lah. Dia tuh cari duit. Targetnya itu dia bagaimana caranya dia dapat duit, cuan. Bukan targetnya gimana caranya teman-teman dan saudara-saudara kita itu sembuh daripada zona anxiety disorder. Enggak seperti itu konsepnya. Dan kalian juga jangan terjebak pada obat-obatan yang nggak jelas, herbal ini segala macam. Sudah, stop ya. Obat kalian itu bukan daripada obat, sembuh kalian itu bukan daripada obat ataupun herbal, bukan, apalagi madu yang nggak jelas dan sebagainya. Enggak, bukan seperti itu konsepnya teman-teman. Penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu, pikiran kalian sendirilah obatnya. Kalian sebagus apapun obat, kalau pikiran kalian tidak bisa dijaga, nggak bisa. Sekalipun kalian datang kepada pakar dan ahlinya, datang ke dokter psikiater atau psikolog, kamu akan diberikan hanya apa obatnya? Hanya obat penenang saja. Artinya ketika kalian sudah diberikan obat penenang, diminum, ya kamu manfaatkan ketenangan tersebutnya.
Kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa terjaga daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Lalu pertanyaannya, mau sampai kapan kalian ketergantungan pakai obat? Mau sampai kapan kalian itu ketergantungan pakai, apalagi pakai herbal yang nggak jelas? Nah, untuk itu kalian harus bisa bangun sudah pikirnya. Dan bagaimana cara untuk menghadapi pikiran kita agar tetap tenang dalam kondisi apapun? Maka berpegang teguhlah. Oh ya, saya ini lagi menghadapi anxiety psychosomatic disorder. Apapun sensasinya, ini tenang aja, ini aman-aman aja, dan ini baik-baik saja. Dan percaya teman-teman, saya percaya yakin kalian itu semuanya akan membaik kok. Dimanapun teman berada, kalian itu semuanya akan sembuh total. Saya percaya, nggak diapa-apain juga sembuh teman-teman. Cuman hanya waktunya saja, mau cepat ataupun lambatnya, tergantung kita. Nah, untuk itu teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, maka kalian harus dikatakan tetap tenang. Dalam kondisi apapun, tenangkan pikiran kalian, itu sangat membantu diri kalian. Dengan caranya apa? Mungkin ada yang strateginya 378. Nah, ini bukan pasal 378 itu. Tarik napas 3 detik, tahan 7 detik, 8 detiknya itu pelan-pelan sampai 8 detik. Agar kalian itu yang sedang menghadapi panic attack ataupun serangan panik. Sebetulnya teman-teman, mudah sebetulnya teman-teman. Ya, bagi kami yang sudah sudah melewati masa-masa itu, di fase-fase itu. Sebelum saya sembuh itu juga sama seperti kalian teman-teman. Saya tuh ya Allah, nggak enak banget, nggak nyamannya, paniknya, setiap hari kita gelisah, takut, khawatir, cemas, was-was, nggak nyaman dan nggak enak teman-teman. Tapi seiringnya waktu, berjalannya waktu teman-teman, kami mencoba. Saya berpikirnya begini pada waktu itu, masa gua mau begini terus, mau sampai kapan gua hanya meratapi gundah-gulana terus diam di rumah gitu kan, hanya bisa nggak bisa. Kalau ngelihat orang lain kayak ngerokok, ngopi itu kayak enak banget ya dulu tuh ya, kok enak banget orang sehat. Kalau kita bagi orang-orang anxiety, ngelihat orang makan pedas aja, aduh, langsung pikirnya ke lambung. Dia minum kopi aja mikirinnya lambung sendiri, padahal nggak ada kaitannya. Itulah orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder kopi teman-teman. Kalian juga akan bisa menikmati sama seperti saya kok. Percaya teman-teman, kalian juga akan terbebas daripada zona anxiety disorder. Dan saya rasakan dulu itu seperti itu teman-teman. Betapa tersiksaannya, betapa enggak enaknya. Pengen banget ngopi, pengen banget ngerokok dulu tuh. Sekarang alhamdulillah, dan masa-masa itu bisa terlewati. Teman-teman, tanpa obat, tanpa herbal, demi Allah saya sembuh teman-teman. Tanpa obat, tanpa herbal. Dan bener-bener ada yang mengatakan, kalau gua, ada orang katanya sembuh daripada asam lambung, good, anxiety disorder, tanpa obat, tanpa herbal, gua mau berguru sini, gua ajarin lo, gitu. Berguru deh sama saya sini. Kalau nggak punya ongkos, gua ongkosin. Lambung itu adalah otak kedua teman-teman. Lambung itu otak kedua. Jadi kalau kita over pikiran kita, otomatis lambung kita kerja. Sensitif banget. Makanya jagalah pikiran kalian. Daripada apa? Pikiran-pikiran negatifnya. Kalian harus bisa pandai menjaga. Jaga pikiran kalian daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, yakinnya satu, pegang. Kenapa? Karena ini tidak berbahaya. Kalian mau cara treadmill apa kek? Kalian mau pakai cara metode apa kek? Kalau pikiran kalian tidak dibenahi, tidak bisa. Kalau over terus, nggak akan bisa kalian itu pergi daripada zona anxiety disorder. Mau pakai treadmill apa, mau model gimana, gaya apa, gimana metodenya, pikiran. Makanya langkah pertama yang kalian harus lakukan itu teman-teman. Karena untuk tahun ini aja udah 900 orang yang sembuh daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Tanamkan, ya kan, pola pikir yang positif kepada diri kalian dengan caranya apa? Satu, yang pertama, tidur lebih awal. Yang kedua, bangun pagi kalian mandi, syukur-syukur pakai air dingin. Lalu setelah mandi kamu sarapan deh. Setelah itu apa kamu lakukan rutin kan nih, jam-jam segini olahraga. Jam 7:30 sampai jam 8 olahraga. Jalan kaki agak cepat, kalau nggak lari-lari kecil, terus lakukan setiap hari. Kenapa? Biar detoksnya keluar daripada lewat jalur keringat.
Lalu sinar matahari itu sangat membantu untuk menetralkan hormon kortisol, teman-teman. Lalu setelah kamu olahraga, kamu mandi, kamu dandan yang rapi, kamu mencoba untuk beraktivitas, bersosialisasi, berkomunikasi. Itu sangat membantu kalian bagi orang-orang penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety disorder. Itu kenapa saya bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Begitu. Bisa kok. Lalu kalau kalian pengen, mohon maaf teman-teman, kalau kalian sembuh obat pakai ini, sekalipun kalian sembuh, kalian akan terkena zona 2 sampai mungkin 3 kali. Karena kalian tidak alami gitu, akan mudah kena lagi. Nanti ketergantungan pakai obat itu. Nanti kalau obat itu udah nggak mempan lagi, beda cerita lagi. Parah lagi nanti seperti itu. Makanya jangan sampai kalian itu seperti itu, teman-teman. Untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, bebaskan pikiran kalian. Abaikan pola pikir negatif, kurangi rasa takutnya, kurangi rasa khawatirnya, kurangi rasa cemasnya, kurangi rasa was-wasnya, itu kurangi. Abaikan pola pikir negatifnya. Itu dengan cara beraktivitas. Selain beraktivitas olahraga, cobalah bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi, gitu kan. Itu sangat membantu buat kalian. Dan hindari rebahan, melamun, tiduran yang nggak jelas di siang hari tuh hindari. Perbanyak aktivitas agar kalian tidur malamnya itu maksimal. Udah 2 dulu deh. Atur pola tidur kalian, istirahat kalian, dan atur cara olahraganya. Dengan sendirinya hormon bahagia akan datang kepada diri kalian semua. Saya pun lakukan untuk mengalahkan mental itu, berproses 1 bulan, teman-teman, baru bisa. Dan ada yang tidak bisa berkendara, naik mobil, ya naik motor, kalian harus bisa memaksakan. Lakukan setiap harinya. Orang bisa itu karena terbiasa. Jadi kalian itu jangan mudah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran negatifnya. Ini kesempatan kalian. Dari sekarang kalian harus bangun, harus pergi, harus bisa melawan zona anxiety psychosomatic disorder. Perbaiki pikiran kalian, maka lambung kalian akan baik. Wajar dong kalau kalian pencernaannya lagi nggak baik-baik saja. Maaf teman-teman, kalian lagi mencret, BAB-nya lagi berbusa, BAB-nya lagi bercair, lagi berair, BAB-nya ada yang hitam, bahkan sampai ada yang berdarah. Wajar. Kenapa? Karena pikiran kalian terlalu over. Itu wajar. Jadi kalian nggak usah kaget, nggak usah takut. Karena itu sudah menjadi ciri khas bagi penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Kalau pikiran kalian belum bisa dicerna dengan baik, otomatis nih si lambung ini juga nggak akan normal, tapi tidak berbahaya. Otomatis efeknya apa? Wajar kalau kalian BAB terus, ada yang beser, ya kan, beser, kencing lagi. Udah jangan berpikir, oh gua kencing terus takut ini takut, nggak usah dikait-kaitkan. Kalian tuh bukan terkena penyakit, bukan. Kalian itu lagi terkena anxiety disorder psikis. Kalian itu lagi terkena mental lah. Mental kalian tuh lagi mental kalengan, mental kalian tuh lagi mental gadungan, mental bocing, bukan mental benteng Takeshi. Enggak. Kalian udah harus belajar menjadikan benteng Takeshi mental kita itu, agar kalian bisa kuat lagi. Mana dulu kita yang kemana-mana kita sendiri, tanpa harus mikir, tanpa harus berpikir dia takut kenapa. Enggak ada rasa takutnya, biasa aja, cuek aja. Kalian sekarang sudah terkena anxiety disorder, malahan kayak kerupuk kena air, ya kan? Tahu kerupuk kena air tuh? Kalau kerupuk kena air tuh begitu melempem, udah nggak ada nyalinya. Sekarang iya bener, saya pun dulu begitu teman-teman. Apa punya keberanian bagi orang-orang anxiety mikir kok, walaupun kita punya berani, ya kan? Tapi kan mikir dulu, waduh, gue mau pergi nih, waduh besok gue mau acara nih, besok gue mau ada acara gimana ya? Besok aja belum, udah pikir udah jauh hari. Nanti kalau saya ada acara takutnya kumat gini. Wah, macem-macem tuh. Itu bagi orang-orang yang terkena anxiety. Nah, kadang-kadang teman-teman lucu juga. Lucu sekarang ini. Oh iya ya. Ternyata orang-orang terkena anxiety itu begini. Iya. Dulu itu saya berapa kali? Saya masuk rumah sakit sampai 30 kali. Itu awal-awal teman-teman. Belum lagi saya ke psikiater. Walaupun saya, kenapa Kang Andi kok nggak pernah minum obat?
Alasannya satu, saya nggak bisa minum obat, nggak bisa nelen obat sirup aja, walaupun makan setengah sendok muntahnya bisa 2 piring. Kenapa saya bilang? Bau jamu, alergi saya itu bau jamu. Sama sekarang sih nggak mau saya bau jamu. Bapak itu, apalagi minum obat, bah. Walaupun suruh dibebek, diemut terus juga pakai pisang, nggak akan bisa. Yang ada juga saya akan muntah-muntah terus, alergi saya. Itu makanya saya bertahan tidak mau minum obat. Nyatanya apa? Sembuh juga. Saya pun yang parah begini, look at me, lihat saya. Saya yang parah aja begini, sembuh total gitu. Yang parah, saya punya asam lambung yang akut, kronis lagi mahnya itu. Terus juga dispepsia fungsional, gastritis, GERD-nya udah parah banget. Terus itu punya lagi anxiety, psikosomatis, disorder, hipokondri ataupun hipokondris. Aduh, banyak banget, parah. Dan itu sebetulnya tidak apa-apa, tidak berbahaya. Nyatanya apa? Ini sampai saat, dan bukan saya aja teman-teman, teman-teman yang lainnya sekarang sudah menjadi penyintas juga sama. Ada yang lebih parah dari saya, mereka sembuh total. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, bahkan sama ada yang 23 tahun. Saya sering katakan ada yang 23 tahun dia itu terkena gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disorder. 23 tahun, ya kan? Umur 53 tahun, berarti kenanya udah berapa puluh tahun yang lalu tuh. Sekarang sembuh total. Dia sudah berlayar lagi, orang Tasik. Dia sudah berlayar lagi, udah kemana-mana lagi, bebas, telepon video call lagi ada di laut segala macam. Oh, bayangin teman-teman. Nah kalian baru beberapa bulan, ada yang mungkin setahun 2 tahun. Udah jangan kelamaan teman-teman. Yang bikin lama ini, yang bikin betah anxiety itu karena pikiran kita sendiri yang selalu membiarkan. Stop sekarang teman-teman. Belajar yang lebih baik lagi. Ingat teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan, nggak bakalan. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder itu aman buat kalian semua. Lalu ketika sensasi itu muncul, jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit, jangan pernah dikait-kaitkan dengan kematian, buang jauh-jauh. Karena itu pikiran nggak benar seperti itu. Nikmatin hidup, jangan dibikin sulit. Jangan dibikin susah, jangan dibikin semakin meratapi, gundah gulana, merasa orang yang hidupnya kayak nggak lama lagi, merasa orang yang paling terburuk. Buang jauh-jauh, bangkit teman-teman. Kasihan keluarga kalian, lihat anak, lihat istri, lihat teman-teman, lihat saudara yang lain, mereka butuh kita. Kalian harus pergi daripada zona anxiety disorder. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau memang manfaat, tolong teman-teman share video-video saya agar video-video saya bisa membantu teman-teman yang lain. Bagikan, share, like, dan jangan lupa komen. Bagikan di, kalian tuh punya media sosial, bagikan di media sosial agar bisa membantu teman-teman, buat teman-teman yang lainnya. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan, mengedukasi video ini agar kalian bisa termotivasi dan tersugesti oleh video-video saya. Ya paling tidak bisa menemani teman-teman kalian yang sedang merasakan yang tidak nyamannya dengan terhadap sensasi. Ya syukur-syukur kalian sampai benar-benar sampai sembuh total. Itu harapan saya. Al-insanul makanul khotowanisan, saya manusia biasa, masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Barangkali ada salah-salah kata yang kurang berkenan yang mungkin tanpa disadari bikin kalian tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena bukan tujuan kami bukan bikin kalian sakit hati ataupun tersinggung, tidak. Hanya tujuan saya ini bagaimana caranya agar kalian bisa bangkit daripada zona anxiety, psikosomatis disorder. Itu saja teman-teman yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan maqal qatawanisan, saya manusia biasa, masalah dan jadi mohon maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap bangkit, perjuangkan, tetap tenang dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.